wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjana Ambarwati. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model dan metode pembelajaran. Jadi definisi model pembelajaran menurut para pakar diantaranya menurut Arianto adalah perencanaan atau satu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutor. Menurut Saifuddin atau Berdiati, mode pembelajaran adalah rangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam berorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Prasians mengumumkan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan kerja atau sebuah gambar sistematis untuk proses pembelajaran agar untuk membantu belajar siswa dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran ini seluruh rangkaian penyajian materi ajaran yang meliputi segala aspek sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan pengajar serta segala fasilitas terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan digunakan dalam pembelajaran menentukan perangkat yang dipakai dalam pembelajaran tersebut. Menurut Hamia atau Jauhar, ciri-ciri model pembelajaran adalah A. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Talent dan berdasarkan teori Jody DeVay, model ini direncanakan untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. B. Mempunyai misi atau tujuan pendidik tertentu, misalnya model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. C. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas, misalnya model Synectic dirancang untuk memperbaiki kreatif. D. Memiliki perangkat bagian model komponen model pembelajaran. 1. Sintaks. D. Memiliki perangkat bagian model komponen model pembelajaran. 1. Sintaks. 2. Adanya prinsip-prinsip reaksi. 2. Sistem sosial. 4. Sistem pendukung. C. Memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Dampak tersebut meliputi dampak pembelajaran yang hasil belajar yang dapat diukur dan dampak pengiringan, yaitu hasil belajar jangka panjang. Sedangkan metode ada seperangkat langkah apa yang harus dikerjakan yang tersusun secara sistematis, urutannya logis. Pembelajaran merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa baik di dalam maupun di luar kelas dengan menggunakan berbagai sumber belajar sebagai bahan kajian. Menurut Sujana, metode pembelajaran ialah cara yang metode pembelajaran ialah yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Sedangkan Sutikno menyatakan metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan definisi atau pengertian metode pembelajaran yang dikemukakan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan. Benny pribadi menyatakan tujuan proses pembelajaran adalah agar siswa dapat mencapai kompetensi seperti yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan proses pembelajaran perlu dirancang secara sistematik dan sistemik. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi belajar, diantaranya 1. Ceramah, 2. Demonstrasi, 3. Diskusi, 4. Simulasi, 5. Laboratorium, 6. Pengalaman lapangan, 7. Brainstorming, 8. Debat, 9. Simposium, dan sebagainya. Dalam mode pembelajaran terdapat strategi yang menjelaskan operasional alat atau teknik yang digunakan peserta didik dalam proses selanjutnya. Di dalam strategi pembelajaran ada metode pembelajaran yang menjelaskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tingkatan ini memiliki fungsi untuk menjelaskan hubungan dari kerangka pembelajaran tersebut.